Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Kali ini saya kembali membawakan firman Tuhan untuk kita semua dari 1 Korintus pasal ke-14 ayat yang ke-15. Bunyinya demikian, jadi apakah yang harus ku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Pujilah nama Tuhan. Ini perkataan Paulus, dia katakan bahwa dia harus berdoa juga dengan rohnya, berdoa di dalam roh, dan juga berdoa di dalam dengan memakai akal budi atau pikiran kita, ya. Jadi berdoa dalam bahasa roh dan berdoa dalam bahasa yang biasa, ya, akal budi kita. Dua jenis doa yang harus bisa kita perhatikan, yang pada umumnya kita memakai berdoa dengan akal budi kita atau dengan bahasa yang biasa kita pakai, tapi ada satu lagi berdoa, yaitu berdoa dengan Roh Kudus, ya, berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi hari ini saya mau membahas mengenai doa kembali. Jadi ada doa satu jenis yang sangat efektif juga, yaitu berdoa di dalam Roh Kudus, berdoa dengan pakai bahasa roh, begitu ya. Roh yang memimpin kita berdoa, itu bagus sekali, ya, akan efektif sekali. Kalau saudara yang belum punya karunia atau belum mendapat karunia bahasa roh, tentu saudara belum bisa memakai itu. Kalau saudara sudah dapat, boleh memakainya, ya, karena itu sangat efektif di sini. Kalau doa saudara mau dijawab oleh Tuhan dengan baik, ya, itu berdoa di dalam bahasa roh itu sangat bagus, ya. Paulus katakan dua-duanya bagus, atau dengan bahasa biasa seperti kita ini, ataupun dengan roh kita berbahasa roh kita berdoa, ya. Nah, saya merasakan beberapa kali dalam pengalaman saya yang kemarin saya pernah cerita. Satu kali saya berdoa dalam bahasa roh selama 1 jam, bertanya kepada Tuhan bagaimana untuk mendapatkan tempat, ya, karena tempat kita dulu kita belum punya gereja. Kita berdoa dalam bahasa roh, Tuhan bagaimana, karena orang tidak mau sewa lagi untuk kita, sedangkan kita perlu tempat. Dan selama 1 jam saya berdoa bahasa roh, dan saya mendapatkan jawaban daripada Tuhan, beri-beri itu, ya. Saudara mungkin masih ingat dengan kisah itu. Dan saudara, itu berbahasa dengan roh. Jadi berbahasa roh itu efektif sekali, ya, apalagi bisa menerjemahkan, ya. Hasilnya luar biasa. Dan waktu lalu saya bilang Roh Kudus memimpin kita seperti itu, ya. Karunia roh, ya, menerjemahkan ataupun berbahasa roh dan menerjemahkan bahasa roh, itu dia memimpin kita. Nah, sebenarnya itu selama 1 jam saya berdoa, itu roh saya berdoa tidak pakai akal budi, tidak pakai bahasa biasa, tidak, perkataan Roh Kudus saja yang diucapkan, ya, dari Tuhan punya Roh Kudus, yang diucapkan bahasanya di dalam doa itu. Jadi saya hanya berdoa satu bahasa Roh Kudus, tidak ada pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa yang lainnya, tidak, hanya pakai bahasa roh, berdoa selama 1 jam itu. Dan dalam doa 1 jam itu, dan saya dalam hati kita tahu bahwa kita mau mendoakan tentang tempat yang kita tidak miliki, ataupun orang tidak mau sewa untuk kita waktu itu, ya. Nah, terakhir kita ingat, ya, kisahnya bagaimana Tuhan suruh kita beri. Kita jadi satu mujizat di mana ada teman yang menyampaikan, mendukung kita, menyediakan dana, ya, untuk kita, pada kita tidak tahu itu semua, ya. Puji Tuhan. Dan akhirnya kita beri tempat ini, ya, sekarang kita pakai untuk kebaktian. Puji Tuhan. Jadi sangat efektif berdoa di dalam bahasa roh. Kalau saudara bisa berdoa dalam bahasa roh, biar roh Tuhan yang menuntun kita berdoa, supaya apa yang kita perlukan atau apa yang kita ingin doakan itu benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, ya, bukan kehendak kita. Kalau saya tadi berdoa dalam bahasa roh untuk beli gedung gereja itu, saya kalau pakai bahasa sendiri, saya mungkin tidak berdoa seperti itu untuk dapat beli gereja, ya. Saya hanya paling berdoa, ya, Tuhan beli tempat, gitu, ya, kasih tempat di mana, gitu. Nggak mungkin sampai berpikir untuk beli gereja, belum sampai terpikir ke situ. Jadi bagusnya berdoa dalam bahasa roh, roh Tuhan lebih tahu untuk kita. Jadi roh Tuhan membantu kita berdoa
supaya keperluan kita yang terbaik yang dia sediakan untuk kita, akhirnya Tuhan suruh kita beri gereja. Itu ya, luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau efektif doa saudara, jangan lupa kejar juga karunia ini ya, karunia berbahasa roh, yaitu berbahasa roh, berdoa di dalam bahasa roh. Itu akan membantu sekali dalam hidup kita atau kehidupan doa kita. Kita akan menjadi lebih banyak mengerti kehendak Tuhan, dan roh Tuhan akan membantu kita berdoa untuk mendapatkan yang terbaik dan hasil yang terbaik. Puji nama Tuhan. Jadi kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Kejarlah juga karunia-karunia roh, karunia berbahasa roh, supaya dalam doa saudara pun menjadi lebih efektif. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.